Saudara pimpinan MPR meminta pemerintah menarik pasukan perdamaian dari Lebanon Selatan pasca 3 prajurit TNI yang gugur akibat serangan Israel. Pimpinan MPR juga mengutuk keras serangan Israel dan meminta agar PBB menyelidiki serangan ini dan memberikan sanksi kepada Israel. Menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugur dan terlukanya para prajurit TNI yang menjalankan tugas konstitusi dan mandat PBB di Lebanon Selatan. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut, karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Saudara, kepergian Praka Farizal Ramadan, prajurit penjaga perdamaian asal Indonesia di Lebanon, menjadi pukulan berat bagi keluarga di Kulon Progo, Yogyakarta. Anak bungsu dari 2 bersaudara ini dikenang orang tuanya sebagai anak yang baik. Praka Farizal mengabdikan dirinya sebagai tentara pada tahun 2016, saudara, dan tidak pernah lupa. Praka Farizal selalu menyempatkan diri untuk berbagi kabar untuk ibundanya. Namun, intensitas berkabar tersebut berkurang ketika konflik di Lebanon memanas. Sementara itu, saudara, untuk pemakaman dari Praka Farizal, keluarga masih menunggu pemulangan jenazah pada hari Rabu atau Kamis. Nanti dari Koramil katanya apa pun belum jelas. Untuk pemakaman di TPU sini atau di Taman Makam Pahlawan situ? Di sini. Kenapa Bu alasannya Bu? Ya, Lebih dekat gitu atau dekat biar sama kakeknya, keluarganya. Wakil Sekjen PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Larox, mengutuk keras serangan yang menewaskan 3 prajurit TNI di Lebanon. Ketiga prajurit tersebut, saudara, gugur ketika bertugas dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Wakil Sekjen PBB itu menyampaikan bahwa 2 prajurit TNI gugur saat konvoi logistik Unifil di Det Bani Hayyan, Lebanon, diserang pada Senin waktu setempat. Sehari sebelumnya, serangan ke pangkalan Unifil di El Tayeb, Lebanon, juga menewaskan seorang prajurit TNI. Unifil sedang melakukan investigasi terkait dengan 2 peristiwa tersebut. The ability to operate is constrained. 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a Unifil logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayyan, Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the Unifil base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. Saudara, 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon gugur akibat ledakan di sektor timur Lebanon. Lalu langkah apa yang harus diambil Indonesia untuk mengusut tuntas kejadian ini? Kami membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Bandung, Mas Julius Purwadi Hermawan, dan juga anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB, Mas Syamsur Rizal. Selamat petang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sore Mas Julius. Saya ke Mas Julius dulu. Kecam sudah disampaikan, protes keras juga sudah disampaikan, tapi tentu harus disertai dengan langkah konkret begitu. Menurut Anda, apa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menekan PBB guna mengungkap kasus ini? Ya, protes betul sudah dilakukan, kutukan keras, permintaan investigasi sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri gitu ya. Namun melalui sosial media, dan menurut saya itu kurang keras, kurang lantang. Yang kedua, saya berharap sekarang Presiden yang menyatakannya dalam forum formal, press conference, media internasional berbahasa Inggris, sampaikan secara keras.
Nah, halo teman-teman, kembali ke channel saya, Boy Mas. Turut berduka cita atas gugurnya ketiga angkatan TNI dalam misi PBB. Bapak Presiden, kalau bisa semua anggota TNI yang menjalankan perdamaian agar pemerintah menarik semua anggota TNI. Wow. Bingung, dilema antara besti dan prajuritnya. Kewe. Ya Allah, adikku juga militeri. Semoga selamat dari tugasnya ya Allah. Dan yang gugur semoga husnul khotimah. Amin. Indonesia harus keluar dari organisasi haram BOP. Tidak ada tawar-menawar. Turut berduka cita untuk ketiga prajurit TNI yang gugur selagi bertugas. Semoga kasus ini pemerintah Indonesia harus segera ditangani secepatnya. Ayo Pak Prabowo, jangan lama-lama untuk mengurus masalah gugurnya prajurit kita. Al-Fatihah. Bukan turun tangan, tapi ujung tangan itu. Turut berduka cita ibu semua putra ibu damai bersama Bapa di surga, dan ibu diberi kekuatan lahir dan batin. Ada yang gugur langsung ditarik pulang. Ini cupu apa suhu? Tunjukkan gawatmu. Turut berduka cita TNI yang gugur. Semoga segala doa dan ampuni dan arwah selalu di sisi Allah SWT. Amin. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah dan ikhlas selalu dalam lindungannya. Amin. Begitulah Indonesia, langsung mau pulang deh. Coba kalau negara lain pasti ngajak perang ya. Salam dari Malaysia. Al-Fatihan buat 3 TNI Indonesia. Itulah risiko sebagai militer harus terjadi. Semoga husnul khotimah. Turut berduka cita mendalam. Setiap tugas ada risikonya. Semoga Allah memberikan keajaiban selalu dalam lindungan Allah. TNI malu pulang tanpa balas. Jangan cuma petani aja mau digugur kebunnya. Kalau balau Bapak Prabowo Subianto, gentleman Pak. Alhamdulillah, semua ini TNI di Lebanon balik semua itu tugas. Amin. Semoga Allah melindungi Pak TNI, khususnya yang meninggal dikenang selamanya. Ditarik penakut, tarik mundur, bukannya balas mereka. Merdeka. Turut berduka cita untuk anggota TNI yang gugur. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga tabah. Amin ya Allah. DPR dan Presiden harus diganti orangnya. Belum negeri ini bangkrut karena utang. Al-Fatihah buat TNI yang gugur diperdamaikan Lebanon. Nyawa TNI balasnya cuman omon-omon, sangat mengecewakan lagi. Lagian ngapain Giayan ke Lebanon? Nggak punya apa-apa kok menjaga negara lain. Kan bisanya cuman ngecam ngutuk. Protes ini bukan balasan modal suara, tapi buat senjata. Nyawa dibalas dengan mulut, dengan suara gala yang sangat membosankan. Apakah Indonesia sudah siap perang melawan negara yang kuat? Kalau perang sama Israel, tidak bisa korupsi lagi kita. Menjaga keselamatan dan keamanan negara dan seluruh rakyat sendiri lebih penting dan resiko kalau menambah pasukan konflik perang berakibat. Lebih banyak korban, tidak usah menjaga gengsi. Yang terpenting menjaga kedekamatan seluruh rakyat Indonesia sendiri. Waduh, malu-maluin aja ini. Indonesia yang begitu takut, tapi sekarang waduh gimana nih gara-gara omon-omon. Semoga ketika beliau sudah didamai di surga dan tindakan beliau RI 8 yang mengacau tercapsinya pendamaian dunia. Amin. Wow, dari MPR jangan jadi pengecut kita. Soekarno koptah nyawa dieken kemerdekaan, gugur 1 tumbuh 1000. Selamat jalan. Semoga TNI yang gugur diberikan kebaikan di akhirat dan kekuatan, keikhlasan dan kebaikan dunia akhirat.
Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga tidak ada korban sia-sia lagi. Amin. Yang punya kekuatan dan berani lah yang akan berkuasa. Dunia akhirat Prabowo bertanggung jawab atas musibah ini, dan sampai sekarang sedikit pun dari mulut Presiden nggak ada kata bela. Sungkawannya menjijikan sekali Presiden kita sekarang. Presiden RI, mana suaramu? Seolah-olah Indonesia hebat, Indonesia berani dengan rakyat sendiri. Biadab. Kita harus nyawa bayar nyawa. Semua negara kalau prajuritnya dibantai pasti akan bertindak kalau langsung menyerang, tapi Indonesia sangat lamban. Negara kita seolah-olah nggak ada harga dirinya. Loh, mantan federal tapi lemot, lemah. Berharap Indonesia secepatnya bisa buat rudal seperti Iran biar disegani. Tarik mundur aja, nggak usah ikut campur di negara asing, biar diatasi sendiri oleh pasukan dari negara lain. Sangat memprihatinkan, padahal kita ini negara bersera, tapi tidak bisa apa-apa. Merah putih kita sudah tidak ada harga dirinya. Ketar-ketir Indonesia. MPR RI mengutuk serangan Israel. Presiden Prabowo, mana suara yang bergetar? Tujukan taring macan saja, Asia wajib balas dendam. Kalau rakyat salah melakukan pita, langsung digeruduk. Mau buser hitungan jam, tapi sama negara orang cukup di kecaman dan hukum kutuk serta RAPT. Indonesia negara berdaulat, jangan merengek, langsung saja usut tuntas dan tindak dengan segenap kemampuan kita. Tidak menutupi kemungkinan Amerika menginginkan proyek penambangan emas di Freeport dengan cara membunuh Prabowo. Kalau sudah terjun ke negara konflik, itu resikonya besar, bertaruh nyawa. Omon, turut berduka cita. Ini kan sudah resiko pekerjaan. Tarik menarik bukan solusi yang gugur. Kasihan, bersatu aja sama Iran, ikut tempur untuk membalaskan rakyat, mendoakannya semoga Pak Prabowo menugaskan TNI ikut perang. Omon. Ya, Indonesia terus tegas terhadap undang-undang, saya setuju. Prabowo mengapa masih diam? Langkah 1000 yang kau lakukan, mana suaramu Presiden? Nyawa bayar nyawa. Masa TNI kita ikut masalah orang luar? Bagaimanapun TNI kita harus